Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi sektor publik, semester 5, kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar kepabeanan dan cukai. Kami dari kelompok 3 terdiri 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi kepabean ekspor dengan submateri pemeriksa fisik barang. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Andini dengan NIM 4202214184. Selanjutnya ada Nilam dengan NIM 4202214006. Selanjutnya ada Nurliza dengan NIM 4202214008. Dan yang terakhir ada Unisa Fitri dengan NIM 4202214010. Ekspor adalah proses pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri, sama halnya seperti teman-teman mengirim barang ke luar kota. Bedanya, ekspor pengirimannya ke luar negeri. Eksportir adalah orang yang mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri, baik barang yang diproduksi sendiri ataupun dapat diambil ke supplier. Untuk mengirim barang ke luar negeri, eksportir mengirim barang menggunakan jasa forwarder atau ekspedisi untuk membantu mengurus pengiriman. Nah, forwarder inilah yang akan membantu untuk berkoordinasi dengan yang punya kapal, membawa barangnya ke pelabuhan dan juga bisa bantu urus dengan pihak bea cukai juga. Setelah sampai ke pelabuhan, barang tersebut akan diadakan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap barang ekspor yang 1. Akan diimpor kembali. 2. Pada saat impornya diajukan untuk diekspor kembali. 3. Mendapatkan fasilitas KITE. 4. Dikenai bea keluar. 5. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak. 6. Berdasarkan analisis informasi dari unit pengawasan, terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan fisik dapat dikecualikan terhadap eksportir tertentu, yaitu dalam hal terjadinya indikasi yang kuat akan terjadi atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang atas barang ekspornya. Yang pertama, mendapatkan fasilitas KITE dengan pembebasan bea masuk atau bea cukai. Yang kedua, dikenai bea keluar. Pemeriksaan fisik atas barang ekspor dapat dilaksanakan pada beberapa tempat. Yang pertama, kawasan pabean pelabuhan muat. Kawasan pabean pelabuhan muat adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, gedung eksportir, atau yang ketiga, tempat lain yang digunakan oleh eksportir untuk menyimpan barang setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean. Untuk mengetahui jumlah barang ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalui pipa, dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan hasil pengukuran alat ukur di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal saluran pipa atau jaringan transmisi, langsung menuju luar daerah pabean. Pemeriksaan fisik barang ekspor didasarkan pada hasil pengukuran terakhir di dalam daerah pabean. Terhadap barang ekspor yang pemeriksaan fisiknya dilakukan di luar kawasan pabean, pelabuhan muat harus dilakukan pengawasan stopping dan penggagalan pada peti kemas atau kemasan barang. Dalam hal pemeriksaan barang kedapatan jumlah atau jenis barang sesuai. 1. Pemeriksa menerbitkan NPL. 2. Pejabat pemeriksa dokumen ekspor melakukan penelitian perhitungan bea keluar dalam hal barang ekspor dikenai bea keluar. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang, didapatkan jumlah atau jenis barang tidak sesuai. Maka, pertama, barang ekspor yang akan diimpor kembali, pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan nota pembatalan.
NPE akan diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor setelah dilakukan pembetulan PEB. Yang kedua, barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali, pejabat pemeriksa dokumen ekspor menerbitkan nota pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri nota pembetulan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. NPE akan diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi administrasi sepanjang tidak terbukti adanya indikasi tindak pidana. Yang ketiga, barang ekspor mendapatkan fasilitas KITE, pejabat pemeriksa dokumen ekspor menerbitkan nota pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri nota pembetulan kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. NPE akan diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi administrasi sepanjang tidak terbukti adanya indikasi tindak pidana. 4. Barang ekspor yang dikenai bea keluar, penjabat pemeriksa dokumen ekspor menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada unit pengawas untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. NPE akan diterbitkan oleh penjabat pemeriksa dokumen ekspor setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi administrasi sepanjang tidak terbukti adanya indikasi tindak pidana. Atau yang kelima, barang ekspor termasuk barang yang dilanggar atau dibatasi. Penjabat pemeriksa dokumen ekspor menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah tercantum hasil pemeriksaan fisik kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. NPE akan diterbitkan oleh penjabat pemeriksa dokumen ekspor setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi administrasi sepanjang tidak terbukti adanya indikasi tindak pidana. Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang ekspor, penjabat pemerintah dokumen dapat memerintahkan untuk dilakukan uji laboratorium. NPE diterbitkan setelah terbit hasil uji laboratorium. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa di like dan komen. See you.